Selamat datang kembali dalam penyelaman kita. Hari ini kita mau coba kupas sesuatu yang mungkin sering Anda rasakan nih. Kenapa ya harga suatu barang itu kadang terasa aneh, agak mengambang gitu nilainya? Betul. Kadang kita bingung sendiri kan, ini barang sebenarnya layak dihargai berapa sih? Nah iya, kita akan telusuri bab menarik dari sumber kita, judulnya Kekeliruan Permintaan dan Penawaran. Ini agak menantang gagasan umum kalau harga itu ya simpel aja, tergantung barangnya ada berapa banyak dan yang mau beli berapa banyak. Ya, inti dari pembahasan kita kali ini memang itu. Bagaimana pikiran kita itu sebenarnya ikut menentukan nilai. Ternyata persepsi kita soal harga dan nilai itu lentur banget. Gampang dipengaruhi sama konteks, sama apa yang ada di sekelilingnya. Dan juga sama kesan pertama ya, yang disebut jangkar atau anchoring itu. Tepat sekali. Informasi atau harga pertama yang kita lihat itu bisa jadi patokan kuat kadang tanpa kita sadari. Pernah nggak sih Anda misalnya bingung milih antara dua barang yang mirip banget, harganya beda tipis doang? Atau mungkin habis beli sesuatu terus kepikiran, loh kok saya mau ya bayar semahal ini? Gitu kan? Nah, itu dia. Mari kita bongkar bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Kita pakai contoh-contoh nyata sama eksperimen menarik dari sumber yang kita punya ini. Oke, siap. Oke, kita mulai dari ide dasar dulu, relativitas. Sumber ini bilang, kita tuh jarang banget tahu nilai absolut sesuatu. Kita pasti banding-bandingin. Iya juga ya. Kayak pilot gitu, butuh lampu landasan buat mendarat. Nah, kita butuh pembanding buat bikin keputusan. Kalau nggak ada pembanding, kita kayak, bingung gitu. Dan yang menarik nih, otak kita tuh kayaknya cari jalan pintas deh. Kita cenderung fokus bandingin hal-hal yang gampang aja dibandinginnya. Oh gitu. Iya, kita sering ngabaikan perbandingan yang mungkin lebih susah, padahal bisa jadi lebih penting. Jadi yang dibandingin tuh yang paling kelihatan bedanya, yang paling gampang dicerna otak. Wah, ada contohnya nggak tuh? Biar kebayang. Ada. Contoh paling klasik dari sumber ini soal langganan majalah, di Ekonomis. Mereka pernah nawarin 3 pilihan gini. Oke, apa aja tuh? 1, langganan online aja, $59. 2, langganan cetak aja, $125. 3, langganan cetak plus online harganya sama, $125. Loh, bentar-bentar. Opsi 2 sama 3, yang cetak aja sama cetak plus online, harganya sama-sama $125? Iya, persis. Aneh kan? Siapa coba yang mau pilih opsi 2, cetak aja, kalau dengan harga yang sama bisa dapat cetak plus online? Nggak ada lah ya, ngapain coba? Rugi dong. Nah, itu dia intinya. Opsi kedua itu sengaja ditaruh di situ bukan untuk dipilih. Itu namanya umpan atau decoy. Umpan. Maksudnya? Fungsinya si umpan ini cuma buat bikin opsi ketiga yang cetak plus online $125 itu kelihatan jauh lebih menarik dibanding opsi pertama yang cuma online $59. Oh, jadi karena ada opsi cetak aja $125, terus ada cetak plus online $125, kita jadi mikir, wah, nambah online-nya gratis dong gitu. Tepat. Tiba-tiba opsi ketiga itu jadi kelihatan kayak deal yang bagus banget. Padahal, kalau cuma ada opsi 1 dan 3, mungkin kita masih mikir-mikir, perlu nggak ya nambah segitu buat versi cetaknya? Wah, ini cerdik tapi licik juga ya sedikit. Hahaha, ya begitulah marketing. Ini nunjukin gimana nilai itu bisa digeser cuma dengan nambahin pilihan pembanding yang sebenarnya nggak relevan atau nggak bakal dipilih. Dan ini bukan cuma soal majalah ya berarti? Bukan. Ada lagi eksperimen menarik di MIT ini soal milih teman kencan dari foto. Wah, gimana tuh ceritanya? Jadi mahasiswa dikasih lihat 3 foto. Foto A, orang biasa aja. Foto B, orang biasa yang lain. Sama foto minus A, ini versi foto A tapi udah diedit jadi sedikit lebih jelek, mungkin pencahayaannya kurang bagus atau ekspresinya aneh dikit. Oke, terus disuruh milih. Ya, disuruh milih mana yang paling menarik. Hasilnya, Hmm. waktu ada si foto minus A si umpan ini, mayoritas, sekitar 75% mahasiswa, milih foto A. Loh, kok bisa? Padahal kan ada foto B juga. Nah, itu dia. Kalau nggak ada minus A, pilihan antara A dan B itu lebih merata. Tapi begitu ada minus A, bandingin A sama B itu kan agak susah ya, selera orang beda-beda. Iya sih, subjektif. Tapi bandingin A sama versi jeleknya, min A. Itu gampang banget. Jelas si A lebih bagus. Jadi, orang milih A bukan karena A itu paling oke secara absolut, tapi karena A itu paling gampang dibenarkan pilihannya lewat perbandingan yang ada.
Otak kita milih jalur yang paling nggak bikin pusing. Ah, masuk akal, masuk akal. Ini jadi ngejelasin dilema belanja pena sama jas yang ada di sumber kita juga dong ya? Oh iya, yang itu. Coba ceritain lagi deh. Jadi gini, skenario pertama. Anda mau beli pena bagus harganya $25. Terus ada yang ngasih tahu, di toko lain jalan kaki 15 menit harganya $18. Hemat $7. Kebanyakan orang katanya mau tuh jalan kaki 15 menit. Oke, masuk akal. Hemat $7 kan lumayan. Nah, skenario kedua. Anda mau beli jas, harganya $465. Terus ada yang ngasih tahu, toko lain, jalan 15 menit juga, harganya $458. Hematnya sama, $7. Tapi, Tapi kebanyakan orang nggak mau jalan kaki 15 menit buat hemat $7 yang itu. iya, aneh nggak sih? Padahal nilai uang yang dihemat sama $7, usaha buat dapat ini juga sama, 15 menit jalan. Kenapa beda? Nah, ini karena kita mikirnya relatif. Hemat $7 dari $25 itu rasanya gede. Potongannya kan sekitar 28%. Kelihatan banget hematnya. Ya juga. Tapi hemat $7 dari $465, itu rasanya kayak remah-remah aja. Cuma 1,5%. Nggak berasa gitu potongannya. Jadi kita bandingin penghematannya bukan ke nilai absolut $7 atau waktu 15 menit kita, tapi ke harga barangnya. Jadi nilai $7 itu bisa terasa besar atau kecil tergantung konteks harga barangnya ya? Persis. Persepsi kita soal nilai uang itu goyang banget, tergantung sama apa pembandingnya. Gila ya efek perbandingan ini. Bahkan bisa sampai ke urusan gaji dan rasa iri. Ada cerita eksekutif muda di sumber Anda kan? Oh iya, yang gajinya udah $300.000 setahun, padahal ekspektasi awalnya cuma $100.000. Harusnya seneng banget dong. Harusnya, tapi dia malah ngeluh. Kenapa? Karena teman kerja di sebelahnya gajinya $310.000. Cuma beda $10.000 padahal gajinya udah gede banget. Betul. Kepuasannya bukan datang dari berapa yang dia dapat secara absolut, tapi dari gimana posisinya dibanding orang lain. Perbandingan sosial itu kuat banget. Sampai-sampai waktu gaji CEO diumumkan ke publik, bukannya nahan kenaikan, malah jadi ajang balapan ya? Iya, ironis memang. Begitu tahu gaji CEO lain, ya pada minta naik biar nggak kalah. Sumbernya bilang, yang kaya mencemburui yang super kaya. Ini nunjukin betapa dalamnya dorongan kita untuk membandingkan diri. Oke, jadi jelas banget ya kita ini makhluk perbandingan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita ketemu sesuatu yang baru banget, ya yang belum ada pembanding jelasnya? Kayak mutiara hitam Tahiti itu misalnya. Gimana kita nentuin harganya? Apakah harga pertama yang kita lihat itu punya kekuatan khusus? Nah, ini kita masuk ke konsep kunci kedua dari sumber kita. Anchoring, atau penjangkaran. Ini menarik banget. Analoginya kayak anak angsa dari eksperimen Konrad Lorenz. Oh, yang anak angsa ngikutin objek pertama yang dia lihat itu ya? Betul. Anak angsa itu bakal ngunci ke objek bergerak pertama yang dia lihat, setelah netas, dianggap induknya, terus diikutin kemana-mana. Nah, kita manusia, ternyata mirip-mirip gitu perilakunya. Sama informasi atau harga pertama yang kita temui waktu lagi mempertimbangkan sesuatu. Jadi harga pertama itu jadi jangkar gitu, yang nahan persepsi kita selanjutnya meskipun harga pertama itu ngaco gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ngaco atau arbitrer, alias nggak ada dasar logisnya sama sekali. Makanya disebut koherensi arbitrer. Harganya bisa arbitrer, tapi begitu jangkar itu ketanam di kepala kita, keputusan-keputusan kita selanjutnya cenderung koheren atau konsisten sama jangkar awal itu. Contohnya gimana tuh biar lebih jelas? Gini deh, misal Anda lihat jaket bagus di toko. Harganya dicoret, dari 2 juta jadi 1 juta. Wah, diskon 50% tuh. Nah, 2 juta itu jadi jangkar awal Anda. Jadi pas lihat harga diskon 1 juta, rasanya murah banget kan? Padahal bisa jadi nilai wajar jaket itu sebenarnya cuma 500.000. Tapi karena jangkar awalnya tinggi, harga diskonnya jadi terasa masuk akal dan menguntungkan. Ah, iya. Jangkar itu tertanam pas kita pertama kali lihat atau mikirin harga itu ya? Betul. Bukan cuma lihat label harga, tapi saat kita mulai mempertimbangkan untuk beli di harga tertentu, itu udah bisa jadi jangkar. Ini ngejelasin banget kisah suksesnya mutiara hitam Tahiti dari Salvador Asel yang ada di sumber kita itu. Dulu kan katanya mutiara itu nggak ada harganya ya? Iya, dianggap kurang menarik, nggak jelas nilainya. Asael ini bisa aja jual murah biar cepet laku, tapi dia nggak gitu. Strateginya brilian. Gimana tuh strateginya? Pertama, dia sabar. Kumpulin dulu mutiara hitam yang kualitasnya paling top.
Kedua, dia nggak jual di sembarang tempat. Dia kerja sama-sama Harry Winston, legenda perhiasan dunia. Wah, kelas berat itu. Betul. Mutiara hitamnya dipajang di etalase toko Winston di Fifth Avenue, New York, tempat paling elit. Ketiga, dan ini kuncinya, dia pasang harga mahal banget, menciptakan jangkar kemewahan seketika. Terus diapain lagi? Keempat, dia pasang iklan gede-gedean di majalah fashion paling top. Fotonya, mutiara hitam itu disandingkan sama berlian, ruby, zamrud. Jadi diasosiasikan sama batu permata paling berharga. Wow, hasilnya? Hasilnya ya, boom! Mutiara hitam yang tadinya nggak jelas nilainya, sekarang terjangkar kuat sebagai perhiasan mewah setara sama berlian. Persepsi publik berubah total, harganya meroket. Asael berhasil menciptakan nilai dengan mainin jangkar dan asosiasi. Mirip kayak kata Mark Twain soal Tom Sawyer itu ya. Cara bikin orang pengen sesuatu itu gampang, bikin aja susah didapat. Atau dalam kasus ini, bikin kelihatan super mahal. Bisa dibilang gitu. Kekuatan jangkar ini emang luar biasa. Ada lagi eksperimen lain di MIT yang lebih aneh mungkin, tapi kuat banget buktinya. Pakai nomor jaminan sosial atau SSN. Nomor jaminan sosial? Hubungannya apa sama harga? Nah, itu dia. Nggak ada hubungannya sama sekali. Makanya menarik. Jadi mahasiswa diminta nulis 2 digit terakhir nomor jamsos mereka. Angka acak kan jadinya? Iya, acak banget. Terus? Terus peneliti nanya ke mereka, kamu mau nggak bayar sejumlah dolar sesuai angka jamsos kamu itu untuk sebotol anggur ini? Jadi kalau 2 digit terakhirnya 79, ditanya mau nggak bayar 79? Kalau 12, ya ditanya mau nggak bayar 12. Ini cuma pertanyaan pancingannya. Oke, mancing doang. Terus intinya apa? Setelah dipancing gitu, baru mereka diminta mengajukan tawaran lelang sungguhan untuk anggur atau produk lain. Mereka harus nulis berapa harga tertinggi yang mau mereka bayar. Dan hasilnya? Jangan bilang kalau yang angka jamsosnya gede, nawarnya jadi lebih tinggi. Tebakan Anda tepat sekali. Mereka yang punya angka jamsos lebih tinggi, secara signifikan nawar lebih tinggi di lelang. Padahal angka jamsos itu nggak ada artinya sama sekali buat nilai anggur itu. Gila sih ini. Jadi angka acak yang kebetulan muncul pertama kali di kepala kita bisa jadi jangkar harga ya? Iya, ini bukti kuat banget betapa mudahnya pikiran kita terkunci sama angka pertama yang kita proses. Sekalipun angka itu benar-benar arbitrer. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir, jadi kesan pertama soal harga itu nempel banget ya. Kayak di eksperimen suara mengganggu itu juga kan? Oh iya, yang itu juga mirip polanya. Satu kelompok partisipan dipancing dengan pertanyaan, mau nggak dengerin suara nggak enak ini selama 30 detik kalau dibayar katakanlah 10 sen? Kelompok lain dipancing dengan angka lebih tinggi, mau nggak kalau dibayar 90 sen? Ini cuma nanya doang kan, belum beneran dibayar. Belum, ini cuma buat nanam jangkar aja. Nah, setelah itu, baru mereka ditanya beneran, berapa bayaran paling kecil yang kamu mau supaya kamu bersedia mendengarkan suara itu? Hasilnya gimana? Beda jauh? Beda banget. Kelompok yang dijangka rendah, 10 sen, rata-rata minta bayaran minimal cuma 33 sen. Tapi kelompok yang dijangkar tinggi, 90 sen, minta rata-rata 73 sen. Lebih dari 2 kali lipat untuk pengalaman yang sama persis. Wow, padahal suaranya sama kan? Sama persis. Dan yang lebih menarik lagi, waktu peneliti coba ngenalin jangkar baru untuk suara kedua, misalnya semua dikasih tahu suara kedua nilainya 50 sen. Ternyata jangkar pertama yang mereka dapat di awal itu tetap lebih kuat pengaruhnya ke keputusan harga mereka. Susah banget lepas dari jangkar awal itu. Wah, lengket banget ya jangkar itu. Ini kayaknya mirip sama efek Tom Sawyer lagi deh, yang bisa bikin ngecat pagar jadi sesuatu yang orang lain malah mau bayar buat ngelakuinnya. Eksperimen pembacaan puisi itu kan gitu juga ya? Betul. Penulisnya sendiri yang lakuin eksperimen ini ke mahasiswanya. Separuh kelas diminta mikir, seandainya saya minta bayaran 10 dolar ke kalian buat dengerin saya baca puisi, kalian mau nggak? Ini jangkar membayar. Oke, terus separuh lagi. Separuh lagi dibalik. Seandainya saya mau bayar kalian 10 dolar buat dengerin saya baca puisi, kalian mau nggak? Ini jangkar dibayar. Padahal mereka belum tahu puisinya bagus atau jelek. Hasilnya gimana? Pasti beda lagi, Mi. Beda banget. Kelompok yang dijangkarkan untuk membayar ternyata beneran bersedia bayar sedikit, rata-rata 1–3 dolar. Sementara kelompok yang dijangkarkan untuk dibayar, mereka malah minta dibayar beneran, rata-rata 1 dolar 30–4 dolar 80. Loh, pengalamannya kan sama persis dengerin puisi yang sama. Sama persis.
Tapi nilainya bisa jadi positif, mau bayar, atau negatif, minta dibayar. Cuma gara-gara sugesti awal yang arbitrer itu. Ini nunjukin betapa nilai intrinsik sebuah pengalaman itu seringkali nggak jelas buat kita dan persepsi kita bisa dibentuk seenaknya sama jangkar awal. Luar biasa ya efeknya. Jadi jangkar awal ini nggak cuma nentuin persepsi harga sesaat, tapi bisa ngebentuk kebiasaan kita juga ya. Gimana tuh kaitannya? Nah, ini nyambung ke konsep self-herding atau menggiring diri sendiri. Ini agak menarik. Setelah kita bikin keputusan awal, yang mungkin tadi dipengaruhi jangkar arbitrer, Iya? kita cenderung ngulangin keputusan itu lagi di lain waktu. Kenapa? Karena kita ngelihat perilaku kita sendiri di masa lalu sebagai bukti. Kita mikir, oh dulu kan saya pernah milih ini, berarti ini pilihan bagus. Terus kita ulangin lagi deh. Jadi kita kayak ngikutin jejak kita sendiri gitu ya? Betul. Kita menggiring diri kita sendiri untuk tetap di jalur yang sama. Contoh bagusnya, itu kebiasaan ngopi di Starbucks yang dibahas di sumber kita. Oh iya, gimana tuh contohnya? Mungkin pertama kali Anda coba Starbucks itu karena penasaran aja. Atau mungkin karena suasananya beda banget sama kedai kopi biasa kayak Dunkin' Donuts. Iya sih, beda ya experience-nya. Nah, sumbernya bilang, Starbucks mungkin sengaja bikin pengalaman yang beda banget itu supaya jangkar harga murah dari Dunkin' Donuts nggak kepake waktu orang menilai Starbucks. Jadi Anda coba pertama kali mungkin karena suasana, terus ternyata Anda suka kopinya. Oke, terus? Nah, minggu depannya pas Anda lewat Starbucks lagi, otak Anda nggak lagi repot-repot mikir, bandingin harga sama tempat lain atau bikin sendiri di kantor aja, nggak gitu. Terus mikirnya gimana? Saya pernah ke sini, saya suka, berarti ini pasti keputusan bagus. Klik, masuk lagi, beli lagi. Dan itu diulang terus? Diulang terus, lama-lama jadi kebiasaan. Anda jadi merasa kalau Starbucks itu memang preferensi Anda, pilihan terbaik Anda. Padahal akarnya bisa jadi cuma keputusan pertama yang dipengaruhi jangkar suasana atau kebetulan suka, yang kemudian Anda gembalakan sendiri jadi kebiasaan. Wah, ini dalam juga ya. Jadi kita bisa terjebak sama keputusan pertama kita sendiri. Bisa dibilang gitu. Dan sekali kebiasaan itu terbentuk, lebih gampang lagi buat kita nyoba produk lain dari merek yang sama. Misalnya dari kopi biasa, naik ke frappuccino atau minuman musiman yang lebih mahal. Kita udah kayak masuk ke jalur konsumsi merek itu. Dan rasanya logis aja gitu ya buat terus ada di jalur itu tanpa mempertanyakan lagi kenapa dulu kita masuk ke jalur itu pertama kali. Betul. Implikasinya ini lumayan serius loh buat cara kita memahami ekonomi pasar bebas. Teori klasik kan bilang pasar bebas itu efisien. Semua happy karena orang tahu nilai barangnya dan saling tukar buat memaksimalkan kepuasan. Tapi kalau nilai yang kita rasain itu ternyata bisa dipengaruhi jangkar acak dan konteks perbandingan, gimana dong? Nah, itu pertanyaannya. Apakah pertukaran di pasar itu selalu memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas kita? Jangan-jangan kita malah keliru. Kita ngelepas sesuatu yang sebenarnya kita nikmatin, tapi kebetulan jangka harganya rendah. Buat dapatin sesuatu yang kurang kita nikmatin, tapi jangkar harganya tinggi gara-gara iklan atau kesan pertama yang bagus. Ini berarti hubungan antara permintaan dan penawaran di pasar itu mungkin lebih banyak didorong oleh memori kita akan jangkar harga daripada preferensi kita yang sebenarnya. Bisa jadi begitu. Sumber kita bahkan ngasih contoh pikiran yang menarik banget. Bayangin, harga barang A turun 50%, harga barang B naik 100%. Menurut teori ekonomi standar, reaksi kita pasti heboh dong. Permintaan A naik, B turun drastis. Iya, pasti gitu. Tapi, gimana kalau kita dibuat lupa sama harga A dan B sebelumnya? Amnesia total soal harga lama. Kira-kira reaksi kita bakal seheboh itu nggak? Mungkin nggak ya? Kalau nggak ada patokan harga lama, mungkin reaksinya nggak sedramatis itu. Nah, itu dia poinnya. Mungkin nggak seheboh yang diperkirakan model ekonomi standar. Ini nunjukin betapa memori kita tentang harga, jangkar kita, itu punya peran besar dalam keputusan ekonomi kita. Sesuatu yang sering diabaikan. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari penelusuran kita di sumber ini, jelas banget ya kalau cara kita menilai harga dan memutuskan mau beli apa itu seringkali jauh dari kata rasional. Iya, kita gampang banget kena pengaruh perbandingan relatif. Entah itu karena ada umpan yang sengaja ditaruh, atau ya pilihan lain yang kebetulan aja ada di sekitar situ. Dan kita juga bisa terkunci sama harga atau informasi pertama yang kita lihat atau dengar. Si jangkar itu, meskipun kadang nggak masuk akal atau acak banget kayak nomor jam sos tadi. Betul.
Dan setelah jangkar itu tertanam, kita cenderung bertindak konsisten sama jangkar itu tadi, koherensi arbiter. Dan bahkan kita menggiring diri kita sendiri buat ngulangin keputusan itu sampai jadi kebiasaan atau self-herding. Penting buat dicatat ya, ini bukan berarti kita nggak cerdas atau gimana. Ini emang cara kerja alami otak kita aja yang selalu cari jalan pintas dan pola. Tepat. Tapi menyadari kerentanan kita ini terhadap relativitas dan penjangkaran itu langkah pertama yang krusial banget. Supaya kita bisa bikin keputusan yang lebih sadar, lebih pas sama apa yang benar-benar kita mau dan kita hargai. Jadi kita bisa mulai bertanya ke diri sendiri ya, kayak, ini saya beneran pengen barang ini atau cuma karena kelihatan bagus dibanding pilihan jelek di sebelahnya? Atau harga segini pantas nggak sih? Atau jangan-jangan saya cuma kejebak sama harga awal yang saya lihat? Nah, dengan bertanya kayak gitu, kita punya kesempatan lebih besar buat lepas dari jebakan relativitas dan jangkar tadi, dan bikin pilihan yang lebih otentik. Oke, nah ini sebagai bahan refleksi nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh ingat-ingat lagi keputusan yang Anda buat baru-baru ini. Mungkin pas beli gadget baru, milih paket liburan, atau bahkan soal pindah kerja. Coba pikirin, seberapa besar sih peran perbandingan dalam pilihan Anda waktu itu? Ada nggak kira-kira jangkar harga atau informasi awal yang mungkin tanpa sadar ngebentuk keputusan Anda? Dan coba renungkan juga, nilai atau kesenangan yang Anda dapat dari pilihan itu beneran sebanyak yang Anda bayangkan nggak? Atau jangan-jangan itu cuma efek dari cara pilihan itu dibingkai atau dibandingin sama pilihan lain? Dan ini, ada satu pertanyaan penutup yang agak provokatif dari sumber kita buat Anda renungkan lebih dalam lagi. Apa tuh? Kalau ternyata banyak aspek penting dalam hidup kita, pilihan pasangan hidup, jalur karir, gaya hidup yang kita jalani, sebagian besar itu adalah produk dari koherensi arbitrer ini. Dibangun di atas jejak acak pertama yang kita ikuti tanpa sadar, kayak anak angsa Lorenz tadi. Terus? Terus, seberapa otentik sih diri kita yang sebenarnya? Apa artinya kutipan terkenal, aku berpikir, maka aku ada? Kalau ternyata dasar pemikiran dan preferensi kita itu seringkali berakar pada keacakan awal dan perbandingan relatif yang kita temui. Wah, dalam banget itu pertanyaannya. Iya. Sesuatu yang menarik buat kita renungkan sendiri-sendiri ya. Apa yang tersisa dari keaslian diri kita jika pilihan kita seringkali adalah gema dari jangkar pertama?